Alhamdulillah Bu Diana. Oh iya Bu Diana, hari ini katanya akan melakukan proses kegiatan coaching dengan Bu Nurlia ya? Iya. Oke, sebelum melakukan proses coaching dengan Bu Nurlia, ada sedikit pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Boleh Bu Diana? Tentu saja boleh Pak. Nah, nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee yaitu Bu Nurlia, nanti saya akan amati ya Bu. Nah, nanti saya akan nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti langkah-langkah coaching, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Lalu kemudian apakah Bu Diana sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot yang sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coachee. Dan saya juga akan mendengarkan dan mengamati respon serta jawaban dari coachee. Apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Bu Diana sampaikan. Dan jangan lupa ya Bu Diana, harus disesuaikan dengan prinsip coaching. Di antaranya ada kemitraan, ada proses kreatif, ada memaksimalkan potensi. Sebelum melaksanakan proses coaching dengan observasi Bu Nurlia, nanti ada sedikit yang akan saya tanyakan. Boleh Bu Diana? Tentu saja Pak, boleh. Oke. Untuk yang pertama, kompetensi apa sih yang ingin Bu Diana kembangkan dalam proses coaching kali ini? Kompetensi yang ingin saya kembangkan pada coaching kali ini yaitu pastinya yang pertama tentang kompetensi inti coaching ya Pak. Yang pertama yaitu tentang kehadiran penuh. Kemudian yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya. Baik, berarti Bu Diana ingin kembangkan 3 kompetensi ini ya Bu. Nah, yaitu kehadiran penuh, kemudian mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari ketiganya kira-kira nih Bu, yang lebih spesifik yang Ibu ingin kembangkan itu apa? Jadi yang ingin lebih spesifik saya kembangkan adalah mendengarkan aktif dan juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach saya yaitu Bu Nurlia. Oke, berarti ada 2 ya Bu yang ingin dikembangkan, yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Iya Pak, betul sekali, ada 2 yang ingin saya kembangkan. Nah, kira-kira nih Bu Diana, indikator ketercapaian yang dan tujuan pengembangan yang ingin Ibu inginkan itu yang seperti apa sih Bu? Jadi indikator ketercapaiannya yang ingin saya kembangkan adalah ketika melihat coach sudah bisa mencari solusi tentang masalah yang dihadapi, dan juga coach memiliki rencana aksi atau rencana ke depan yang harus dilakukannya. Oke, baik Bu Diana. Nah, jadi indikator ketercapaiannya adalah pada saat coach sudah bisa menemukan sebuah solusi dan mampu memiliki rencana aksi untuk mengatasi solusi ini. Begitu ya Bu? Iya betul sekali Pak Agus. Oke, baik Bu Diana. Nah, terima kasih atas jawaban-jawaban dari Ibu. Silakan nanti Bu Diana melakukan proses coaching sebaik-baiknya dengan coaching Bu Nurlia. Nanti setelah coaching ini selesai, nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Iya Pak Agus, terima kasih. Oke, sama-sama. Bu Nurlia, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Diana, selamat siang juga. Bagaimana nih kabar Bu Nurlia hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Bu Diana sendiri bagaimana Bu? Alhamdulillah kabar saya juga baik Bu Nur. Ngomong-ngomong, ada yang mau dibicarakan ya Bu dengan saya? Iya Bu, ini loh, saya tuh sedikit mau cerita dan sharing-sharing sama Bu Diana. Baik, kita ngobrol nanti nggak terlalu lama lah ya Bu, sekitar 10-15 menit. Ngomong-ngomong, apa nih yang ingin Bu Nur ceritakan sama saya? Sebetulnya saya itu sekarang ada sedikit masalah Bu terkait dengan pembelajaran matematika di kelas saya. Kebetulan saya kan mengajar kelas 1 Bu, dan masih ada banyak siswa yang belum bisa cari hitung. Jadi inilah yang menjadikan siswa saya itu takut dengan pembelajaran matematika, sehingga nilai-nilainya itu kurang.
Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Bu Nuria, mengapa anak-anak takut pada pelajaran matematika ini Bu? Sehingga nilainya kurang dan bahkan bisa ada yang di bawah KKM. Apa itu Bu? Kenapa ya Bu? Ya kan siswa-siswanya takut dengan pembelajaran matematika ya Bu ya. Pada saat itu saya hanya mengajar itu secara klasikal, memberi penjelasan kepada siswa-siswa. Kemudian siswa-siswa itu semua diam dan anteng di kelas. Terus mendengarkan saya menjelaskan. Begitu Bu, dan buku yang digunakan hanya buku paket saja Bu. Baik Bu Nur. Lalu apa yang Bu Nur harapkan setelah berbincang-bincang dengan saya Bu? Ya, saya sih berharap bisa mendapatkan solusi dari obrolan kita ini Bu, solusi supaya murid-murid di kelas saya menyukai pelajaran matematika dan memahami materi matematika Bu. Oh, jadi gitu ya Bu. Bu Nur ingin mencari solusi agar anak-anak atau murid-murid di kelas Bu Nur itu dapat menyukai pelajaran matematika dan juga dapat apa namanya Bu? Memahami materi matematika yang Bu Nur sampaikan. Gitu ya Bu ya? Ya, betul sekali Bu. Cuma itu saja sih, mengajar secara klasikal begitu Bu. Kemudian siswa itu mendengarkan saya mengajar, mendengarkan saya menjelaskan, kemudian medianya hanya buku tulis dan buku bacaan yang siswa punya dan dipinjami oleh sekolah Bu. Oke, Bu Nuria, kalau boleh saya tahu kira-kira materi apa ya matematika pada saat itu Bu? Saat itu saya mengajarkan bilangan 1 sampai 10 Bu. Baik anak-anak menuliskan nama bilangan 1 sampai 10, nama bilangannya, menuliskan jumlah benda yang saya sajikan. Oh begitu ya Bu. Baik Bu Nuria, menurut Bu Nuria nih anak-anak yang menyukai pelajaran matematika dan memahami materi bilangan itu yang seperti apa? Bagaimana ya? Menurut saya murid yang menyukai pelajaran matematika itu yang antusias Bu dan fokus saat pelajaran matematika. Lalu yang memahami materi bilangan ia bisa membaca dan menulis bilangan antara bilangan 1 sampai 10 Bu. Oke, jadi begitu ya. Kalau idealnya murid yang menyukai pelajaran dan memahami materi itu yang seperti dijelaskan oleh Bu Nuria tadi itu ya. Ya, kira-kira idealnya seperti itu Bu. Oke Bu Nur, kalau murid-murid ada di level itu kita bilang level 10 begitu. Terus jika anak-anak yang tidak menyukai dan tidak memahami materi kita bilang di level 1. Menurut Bu Nurliah nih murid-murid di kelas Bu Nurliah berada di level berapa Bu? Kalau saya amati sih kira-kira rata-rata berada di level 5 sih Bu. Memang ada beberapa murid yang senang pelajaran matematika dan memahami materi bilangan karena sudah bisa calistung. Kira-kira ya berada di level 5 itu Bu. Oke, menurut Bu Nurliah, murid-murid Bu Nurliah tadi berada di level 5 ya untuk menyukai dan memahami materi. Apakah ada kemungkinan murid-murid berada di level 10 Bu Nurliah? Mungkin bisa ya Bu Diana ya, untuk memahami materi bisa berada di level 10. Tapi untuk menyukai pelajaran matematika mungkin nanti dinaikkan ke level 7 Bu, begitu. Oh ya, berarti bisa di level 7 dan level 10 nggih. Menurut Bu Nurliah, apa sih yang bisa Bu Nurliah lakukan untuk membantu murid-murid Bu Nurliah di kelas 1 ini supaya berada di level itu dalam memahami materi dan bisa menyukai pelajaran matematika? Ya. Pernah waktu itu saya mengajar bahasa Indonesia menggunakan video pembelajaran yang ada animasinya Bu. Mereka suka Bu, antusias dengan pembelajaran. Oke, jika anak-anak itu antusias dan suka dengan pembelajaran menggunakan video, lalu kira-kira kedepannya apa yang akan Bu Nurliah lakukan? Ya, untuk anak lebih menyukai pembelajaran matematika, mungkin saya akan membuat seperti saat pembelajaran bahasa Indonesia supaya saya bisa membuat video menggunakan suara saya sendiri sesuai dengan karakter siswa Bu. Wah, ide bagus loh Bu, bisa membuat video. Bagus itu Bu Nurliah. Iya Bu Diana, nanti saya akan membuat video pembelajaran. Mungkin saya akan menambahkan
Penyiapan medianya Bu, pembelajarannya berupa kartu angka, bilangan dan nama bilangannya, papan match number menggunakan stick es krim Bu, supaya pembelajaran menarik dan anak-anak senang dan antusias dengan pembelajaran matematika nantinya. Wah, keren Bu Nurlia. Terus Bu, menurut Bu Nurlia, apa ukuran keberhasilan rencana aksi ini, Bu? Ukuran keberhasilan murid-murid saya jadi senang dan antusias saat pelajaran matematika dan bisa memahami materi bilangan dengan baik Bu Diana. Wah, rencananya sudah sangat baik nih Bu Nurlia. Apakah menurut Bu Nurlia akan ada kendala untuk menerapkan rencana Bu Nurlia ini nantinya? Ya Bu, mungkin kendalanya saya perlu waktu ya Bu ya untuk membuat video pembelajaran dan menyiapkan media-media yang saya perlukan tadi. Oh gitu ya Bu. Jadi menurut Bu Nurlia itu perlu waktu berapa lama untuk mempersiapkan media-media yang dibutuhkan tersebut? Kira-kira 2-3 hari ya Bu untuk mempersiapkannya itu semua. Kemudian adakah seseorang yang mungkin bisa membantu Bu Nurlia untuk mempersiapkan pembelajaran ini? Oh iya tentu saja Bu, saya akan berkolaborasi dengan teman satu paralel untuk membuat video pembelajaran tersebut supaya lebih kreatif dan inovatif. Saya juga akan meminta bantuan untuk membuat media-media pembelajaran. Baik Bu Nurlia, kira-kira kapan nih Bu Nurlia mau mulai menerapkan dalam kelasnya? Minggu depan mungkin ya Bu, Senin minggu depan. Oke, baik Bu Nurlia, semoga nanti dengan ide-ide yang Bu Nurlia sampaikan, anak-anak lebih menyukai matematika dan memahami materi tentang bilangan 1 sampai dengan 10 ya Bu Nur. Amin Bu, terima kasih. Baiklah Bu Nur, nah kita sudah ngobrol nih. Terus apa yang Bu Nurlia dapatkan dalam sesi obrolan kita ini Bu Nur? Alhamdulillah Bu, saya mendapatkan pencerahan terkait nanti saya akan mengajar matematika di kelas saya agar siswa lebih senang dan tertarik dengan materi dan pembelajaran matematika tentunya. Dan saya juga harus berkolaborasi Bu dengan teman satu paralel saya untuk menyiapkan video pembelajaran dan menyiapkan media-media pembelajaran. Amin, pasti meningkat Bu. Oke Bu Nurlia, good luck ya. Semoga nanti berhasil dalam menerapkannya. Kalau butuh spot, jangan lupa hubungi saya ya Bu ya. Setelah pelaksanaan pembelajaran, jangan lupa cerita ke saya bagaimana nih keseruannya. Siap Bu, terima kasih Bu Diana. Ya, sama-sama Bu Nur. Baik Bu Diana, tadi sudah melaksanakan coaching dengan Bu Nurlia ya. Nah, apakah berjalan dengan lancar Bu? Alhamdulillah baik dan lancar Pak Agus. Nah, setelah melakukan coaching nih, ada beberapa hal yang mau saya tanyakan ke Bu Diana. Nah, apakah boleh Bu? Boleh sekali, tentu saja boleh Pak. Oke. Untuk pertanyaan yang pertama nih Bu, apa saja yang sudah didapatkan pada saat melaksanakan kegiatan coaching terkait dengan indikator ketercapaian yang diinginkan oleh Bu Diana? Jadi tadi selama coaching sudah melakukan tahapan-tahapan dengan alur tirta ya Pak, yaitu dengan menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Kemudian saya juga menggali kompetensi dari coaching untuk menemukan solusi dari permasalahannya dengan cara memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Baik, jadi Bu Diana sudah berhasil ya melakukan kegiatan coaching dengan alur tirta. Nah, sesuai yang tadi saya amati Bu, ada beberapa catatan nih Bu Diana. Nah, tadi saya sudah tadi Bu Diana sudah berhasil nih menyampaikan sesuai dengan alur tirta, yaitu sudah menanyakan tujuan kepada coaching. Nah, mengidentifikasi permasalahan dari coaching. Kemudian Bu Diana juga sudah mengarahkan coaching untuk membuat rencana aksi. Nah, dan juga Bu Diana itu juga tadi yang saya lihat itu sudah berhasil menumbuhkan rasa tanggung jawab di dalam diri coaching agar rencana aksi yang akan dilakukan dapat berjalan dengan baik. Nah,
saya tadi juga sudah mendengar nih percakapan antara Bu Diana dengan Puji. Nah, Ibu sudah fokus dan hadir penuh memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan juga mendengarkan dengan baik. Nah, sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh Puji. Nah, untuk kedepannya nih Bu Diana, nah, kira-kira kompetensi apa yang akan dikembangkan kedepannya nih setelah melakukan kegiatan coaching ini? Jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan itu saya ingin lebih jauh memahami tentang coaching dengan alur tirta supaya bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas maupun kolaborasi di sekolah saya, Pak. Baik, luar biasa Bu Diana. Nah, semoga kedepannya bisa lebih baik Ibu dan juga sukses selalu. Terima kasih Bu Diana untuk hari ini sudah melakukan kegiatan proses coaching dengan alur tirta dan saya rasa cukup Ibu. Saya akhiri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Agus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.